Polresta Bengkulu berhasil memecahkan misteri hilangnya dua anak yang sempat menghebohkan masyarakat Bengkulu. Pengungkapan kasus ini bermula dari adanya laporan dari kedua orang tua anak yang menjadi korban ke kantor polisi. Dua anak yang menjadi korban pembunuhan ditemukan di lokasi terpisah. Korban pertama ditemukan di sekitar Sungai Muara Jenggalu dan korban kedua ditemukan terbungkus karung di dalam sumur tertutup. Selamat sore rekan-rekan, salam sejahtera untuk kita sekalian. Hari ini saya bersama dengan Pak Kasat Reskrim, Pak Humas akan menyampaikan rilis berkaitan dengan kasus pembunuhan terhadap dua orang anak yang sebelumnya dilaporkan hilang oleh orang tuanya. Saya ceritakan kronologis dari awalnya. Pada hari Selasa, tanggal 15 April itu ada laporan ke Polsek Kampung Melayu, jam 19.00 laporan ke kita, ada dua orang anak yang dilaporkan tidak pulang ke rumah. Kemudian pada saat malam itu kita bersama-sama dengan masyarakat, termasuk juga lingkungan sekitar, kita melakukan pencarian. Karena memang tidak diketahui anak ini kemana. Hanya pada saat sore hari kita melihat di CCTV itu ada dua orang anak jalan yang diakui itu adalah anak tersebut sedang jalan. Kemudian setelah itu kita putus kontak, tidak ada hubungan. Kita terus melakukan pencarian bersama-sama dengan masyarakat. Kemudian pada hari Minggu jam 14.00 itu ditemukan di Danau Jenggalu mayat di dalam karung yang sebagian tubuhnya terlihat, kemudian ada, karena diketemukan itu ada binatang biawak di sana, dia memakan sebagian dari tubuh korban. Kemudian kita evakuasi, dibawa ke rumah sakit Bayangkara. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan dan autopsi itu dilaksanakan pada hari autopsi itu di hari Senin sekitar jam 10. Dari situ kemudian kita berupaya untuk melakukan proses penyelidikan lebih lanjut. Setelah itu kita bersama-sama dengan tim kita menemukan satu clue dari karung pembungkus tubuh atau mayat tersebut. Itu diketahui ada salah satu nama di sana dari karung itu. Kemudian kita kejar, kita cek dari nama tersebut. Kemudian diketemukanlah seseorang yang namanya sama dengan yang nama di karung. Kemudian kita lakukan pemeriksaan terhadap orang yang kita amankan yang namanya sama dengan yang ada di karung. Kemudian kita juga melakukan analisis terhadap barang bukti yang ada. Ternyata hasil pemeriksaan atau pengakuan dari orang tersebut mengarah ke satu pelaku. Karena di sana ada clue juga bahwa di karung itu dia mengaku dulu berjualan cabai. Kemudian kita cek di karung, ternyata di sana ada biji-biji cabai. Ada biji-biji cabai di karung tersebut. Dari situ kemudian kita lakukan analisis terus. Kemudian kita berupaya menemukan ini siapa. Kemudian kita lakukan penggerebekan terhadap satu rumah. Kita datangi di rumah tersebut. Kemudian kita ketemukan, ternyata di sana kita ketemukan satu lagi mayat yang masuk di septic tank ya. Di dalam septic tank di sana posisinya atau bentuknya sama dengan yang pertama diketemukan pertama, yaitu dengan menggunakan karung, kemudian diikat, kemudian juga dikasih batu di dalamnya, jadi hampir sama. Kemudian dari sini kemudian kita amankan beberapa orang di satu rumah itu kita amankan. Ada bapak, kemudian ada ibunya, kemudian ada
perempuan anak dan 1 pelaku. Kemudian kita amankan, kita lakukan pemeriksaan. Kemudian setelah kita lakukan pemeriksaan, si pelaku itu sudah tidak bisa mengelak bahwa dia adalah pelakunya. Dari situ kemudian kita juga berdasarkan bukti-bukti yang ada, kemudian kita tetapkan pelaku yang kita duga pelaku itu, kita tetapkan tersangka. Jadi ini sudah kita tetapkan tersangka dan kita lakukan penahanan dan nanti akan kita proses lebih lanjut. Kemudian berkaitan dengan korban. Jadi korban itu korban pertama yang diketemukan di Muara Jenggalu, posisinya karena hancur. Kemudian kemarin kita ambil sampel DNA-nya. Kita ambil sampel DNA-nya termasuk kedua orang tua dari yang merasa kehilangan. Kemudian nanti akan kita kirim ke laboratorium forensik untuk menentukan secara saintifik, secara pasti. Kemudian setelah diketemukan mayat yang kedua, kita lakukan otopsi tadi baru selesai. Dari mayat yang kedua ini sudah diketahui bahwa yang mayat yang kedua itu dari ciri-ciri fisik, kemudian dari data-data antemortem dan postmortem yang dibandingkan, kemudian pihak keluarga juga sudah dihadirkan. Dia meyakinin bahwa korban kedua yang diketemukan itu adalah atas nama Arjuna, umur 8 tahun. Dengan demikian, yang pertama, yang diketemukan yang pertama itu yang umur 9 tahun itu atas nama AA, Ahmad Abiu. Itu yang pertama. Jadi dari situ kita sudah bisa menentukan korban ini, korban yang pertama siapa, korban yang kedua berapa. Namun demikian kita tetap melakukan uji laboratorium forensik supaya itu untuk kepastian hukumnya. Kemudian alat bukti yang kita dapatkan itu ada 4 buah karung berbahan plastik berwarna putih, 1 buah karung goni berwarna coklat, 1 buah batu, kemudian 1 buah gigi geraham bagian atas untuk tes DNA, 1 buah tulang rusuk untuk tes DNA, kemudian 8 buah batu, kemudian 1 buah unit sepeda motor Beat warna hitam silver dengan nopol F4713 FJB. Ini yang dipakai untuk mengangkut korban pertama yang dibuang di Muaro Jenggalu. Kemudian rekan-rekan, untuk motif dari hasil pemeriksaan terhadap tersangka itu diakui bahwa mereka ini sakit hati karena di belakang rumahnya itu dia punya kolam ikan yang dia beli ikan kemudian dipelihara di sana. Ikannya hilang. Kemudian ada anak ini sedang mancing di sana. Kemudian dua anak tersebut dibekap, dipiting dua-duanya, kemudian dimasukkan ke kolam sampai meninggal. Dan ini dari hasil otopsi juga menunjukkan bahwa ada perlukaan, ada memar di pipi, di kening, kemudian termasuk di lehernya, dan kematiannya juga akibat salah satunya akibat cekikan. Kalau yang satu kemarin tidak bisa diketahui karena kondisinya sudah hancur. Yang kedua ini sudah ada titik terang. Jadi itu kronologis mulai dari awal sampai dengan pengungkapan. Jadi harapan kita sampaikan kepada seluruh masyarakat, kejadian itu sudah kita tangani dengan baik. Kemudian serahkan kepada kita, akan kita proses hukum secara adil. Kemudian
masyarakat juga jangan melakukan upaya-upaya yang justru nanti menimbulkan permasalahan-permasalahan baru. Ancaman pidananya jadi kita terapkan Undang Perlindungan Anak pasal 80 ayat 3 Undang-Undang 35 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Subsidiar pasal 338 KUH pidana. Ancaman 15 tahun.